Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita belajar, angka baiknya mari kita berdoa sebelum belajar. Coba Ruth, tolong dipimpin berdoa dulu sebelum kita mulai belajar. Aku, Pak. Ya, Ruth Yuna. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kami bisa bersama-sama belajar Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami. Dan kami mengerti setiap materi Tuhan. Guru yang mengajar juga dapat mengerjakan materi dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Makasih Ruth. Saya absen dulu ya, cuma ada siapa berarti Ruth, Nabila, Amin, sama Citra. Meldina masih sakit ya? Amel? Amel udah ada? Iya, Pak. Oh ya ada. Citra, hadir Citra? Hadir, Pak. Oh hadir, bagus. Bila udah standby? Nabila? No. Iya, Pak, udah. Oh ada. Bila apa namanya? Udah ngirimin ini foto pengamatannya ke saya? Bila? Udah belum? Pak, sebentar ya, Pak. Kalau Ruth udah, Citra udah, Amel udah, sama Dina. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan kemarin dan pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama kan pendahuluan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita menindaklanjuti pertemuan yang kemarin. Pertemuan kemarin itu tentang persiapan melakukan pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Sekarang tadi pagi sudah saya minta semuanya untuk mengirimkan foto hasil pengamatannya. Nah, kita bahas di sini bareng-bareng. Nanti mungkin Nabila nyusul ya. Apa-apa saya tungguin. Nah, apa namanya? Kita lihat dulu dari yang email dulu nih. Si email nggak ada, tapi ya email katanya izin vaksin. Ini email kayaknya cuma moto hari kedua aja nih. Hari kedua, dan itu pun kayaknya ini yang di tempat gelap saja, kayak di dalam lemari. Ini foto dari email, katanya ini laporan perkecambahan dan perkecambahan pertumbuhan dan perkembangan di tempat terang. Nah, terus kepakai wadah lagi. Jadi yang ini yang terlihat gimana, cuma satu kecambah yang tumbuh. Sulit juga kan kalau misalkan cuma satu gambar gini. Saya itu tadinya pengennya itu dari setiap hari ada, terus perbandingannya ada antara gelap dan terang. Nah, kalau ini kan berarti email kayaknya hanya fotoin yang hari keduanya aja. Nanti saya konfirmasi lagi kenapa cuma ada satu fotonya. Tahu nggak, cuma pas hari kedua sisanya dibuang si ininya, si apa namanya, si kacang hijaunya. Ini untuk yang email. Kita lihat yang berikutnya, yang punyanya. Ini muncul nggak gambarnya di kalian? Muncul, Pak. Ada. Siap.
Hmm. Pak, kan yang aku udah dikirimin fotonya. Nabila bentar. Oh iya bener. Makasih Bila ya. Oh, nggak kebaca. Sebentar ya, saya ngopiin dulu yang Nabila. Maaf. Oh iya belum dikopiin. Sebentar aja. Gangguan iklan. Nabila. Nah, bentar ya. Saya share lagi ya. Ini yang punyanya Nabila. Dari pertama dulu. Coba Nabila jelaskan nih gimana gambarnya. Hari pertama. Itu yang hari pertama, baru masukin benihnya. Jadi belum ada perubahan apa-apa. Yang baik yang di ini ya. Baik yang di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Ini yang lain muncul nggak gambarnya? Ruth, muncul nggak gambarnya ini? Muncul, Pak. Ah ya, di luar ruangan. Ini Nabila sebelumnya direndam dulu pakai air hangat. Iya, direndam 5 menit. 5 menit ya. Ini hari pertama belum terjadi apa-apa, masih sama seperti pokoknya belum terjadi apa-apa. Hari kedua gimana ya Nabila? Hari kedua udah mulai agak kayak apa sih, membesar gitu apa dikit. Jadi kayak lapisan di yang hijaunya itu mulai mengelupas ya? Iya kayak gitu. Sama yang di luar di ruangan sama di dalam ruangan sama nggak? Iya Pak. Yang di dalam ruangan sama yang di luar ruangan sama nggak? Sama. Terus hari ketiga. Nah, hari ketiga gimana nih? Kalau hari ketiga udah kelihatan perubahannya. Apa yang tumbuh itu? Itu ada yang putih-putih gitu yang pas kayak jadi toge gitu apa udah keluar. Oh iya udah keluar, udah mulai tumbuh. Calon bakal akar ya. Ya. Sama dua-duanya. Kalau yang di luar ruangan ada berapa biji? Yang ada mulai kelihatan akarnya? 5, tapi yang satunya jatuh deh kayaknya ke pinggir. Nah, kalau yang di luar ruangan ada berapa biji? Sama 5 juga Pak. Ada yang nggak tumbuh akar nggak? Yang di mana? Yang di luar ruangan mah cuman 1 yang tumbuh, yang lainnya enggak. Jadi yang di luar ruangan ada telat ya? Iya. Terus hari keempat, mana hari keempatnya? 3, 4 nih, yang keempat gimana? Kalau yang keempat yang luar ruangan mah kayak nggak tumbuh gitu. Kalau yang di dalam ruangan lebih cepat tumbuhnya. Hari 5 gimana nih? Yang dalam ruangan lebih tinggi, tumbuhnya lebih cepat. Kalau yang di luar ruangan cuma 1 doang, itu Pak yang kecil. Yang kecil ini ya. Ya. Oh ini yang satunya itu ngumpet ke bawah ya, jatuh ke bawah. Iya.
jatuh ke bawah yang satunya. Terus hari ke-6. Hari ke-6 gimana nih? Ini hari ke-6 tuh hari ini tuh udah tinggi banget yang di dalam ruangan. Udah cepat banget. Kalau yang di luar ruangan mah nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, cuma tumbuh akar Iya. aja udah. Malah jadi mati gitu ya. Tapi nggak lupa disiram ini. Enggak, tiap hari ditetesin dikit-dikit. Ya. Oke, makasih Nabila laporannya. Ya, Pak. Sekarang ke laporan yang punya ini Nabila. Email nggak ada orangnya. Sekarang yang Citra. Citra coba ini hari pertama gimana ini penjelasannya. Citra ada nggak ya? Hari pertama Ada. ada kacang hijau yang ditempatin dalam cahaya. Ada yang di dalam kardus atau minim cahaya, Pak? Hari pertamanya ini pas barengan sama hari rendam kacangnya di air hangat 5 menit itu. Iya, Pak. Ya. Ini hari pertama. Terus yang ada itu Citra sama yang hari ke-6. Kalau hari ke-6 ini yang mana ini? Yang di cahaya atau yang di dalam ruangan? Di tempat bercahaya. Bercahaya. Kalau yang di dalam kardusnya, fotonya ada nggak gambarnya? Ada. Oh, ada. Aku ngasih tadi di grup. Yang Citra. Oh iya ini. Oh iya. Nih, yang di dalam kardusnya ini. Kalau dibandingkan antara yang hari ke-6 yang di dalam kardus sama yang di dalam yang di luar ruangan yang terkena cahaya, lebih panjang mana, Cit? Ininya lebih tinggi mana si tanamannya? Lebih besar yang di yang minim cahaya. Yang minim cahaya. Cuma warna daunnya? Cuma warna daunnya yang minim cahaya ini nggak hijau, Pak. Hijau. Kayak kekuning-kuningan gitu. Kekuningan. Terus kalau yang itu, yang di luar ruangan lebih hijau ya? Iya. Oke, makasih Citra ya laporannya ya. Citra udah. Sekarang ke Maria deh. Maria, kita lihat hari pertama sampai hari ketiga nih. Muncul nggak gambarnya Maria? Marianya mana ya? Nggak ada gini. Ada nggak Maria? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Jadi udah skip dulu yang Maria, yang ada dulu aja. Ruth, bagian Ruth. Cahaya terbuka dulu. Laporannya. Ini hari pertama Ruth, gimana? Jelasin. Iya, itu hari pertama belum terjadi apa-apa dan baru dimasukin ke dalam wadah. Hari kedua? Hari kedua tuh yang cahaya terbuka udah mulai keluar biji-biji kecambahnya gitu. Udah mulai keluar dikit-dikit. Semua kecambah atau beberapa? Iya, semua. Semua, itu semua. Hari ketiganya? Hari ketiganya tuh itu udah mulai meninggi gitu. Nah, mulai tumbuh ke atas. Ke atas. Nah. Terus? Iya. Hari keempat? Hari keempat udah mulai jadi toge kayaknya, tapi warnanya daunnya warna hijau. Berarti udah mulai tumbuh daun ya? Ya. Pak Ramdan izin screenshot. Boleh. Nggak apa-apa Pak, ini di-share materinya, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Ya. Coba Ruth dibuka dulu kameranya katanya. Ya Pak. Bila Amel Citra juga dibuka dulu kameranya sebentar. Iya Pak, sebentar. Boleh. Ini hasil tanaman siapa Pak Ramdan? Ini punyanya aku. Punya Ruth. Ruth. Oh, Ruth. Ya. Mau bikin bala-bala, Ruth? Bikin bala-bala.
Banyak yang nggak masuk ya Pak Ramdan ya. Mm-mm. Kayaknya kemungkinan kuota sepertinya Pak. Iya. Nantilah Upay sama Pak Yuda dicarikan solusi supaya ada kuota buat siswanya. Saya punya kenalan orang Telkomsel sih. Cuman nggak tahu dia kerja di Telkomsel atau jual voucher. Kira nanti kenalan sama itu Pak Yuda. Kenalan sama yang punya tower. Nanti pindahin Ya. towernya ke sini satu. Iya. Saya usahakan untuk dapat kuota haji. Kira nanti kuota kurban. Kuota daging kurban. Di Amel. Amel, Ruth, Nabila, Citra, boleh Amel dibuka lagi. pakai wifi-nya di sana pakai apa? IndiHome ya? Gimana, Kamu Pak? pakai IndiHome Amel di Dibuka sana? dulu pakai kameranya IndiHome. sebentar. Cit. Kalau Amel pakai IndiHome nggak di sana? Di Papua? Iya, Pak, pakai IndiHome. Oh, lancar ya kalau IndiHome ya. Oke, Nabila. Nabila, kamu pakai ini, kuota doang ya, Nabil? Aku pakai wifi, tapi kadang wifi-nya suka reconnecting gitu. Oh, wifi rumah atau wifi.id? Wifi rumah. Oh, rumah. Pakai apa, Iya. IndiHome atau MNC? Bukan IndiHome. Jadi kayak di dekat rumahnya ada apa ya, tukang wifi gitu lah. Oh, kita bayar gitu, Nabila, ke dia? Iya. Oh, oke. Iya. Oke, Bapak screenshot sebentar ya. Oke, Pak Ramdan. 1, 2, 3. Oke, thank you. Silakan dilanjut, Pak Ramdan. Terima kasih. Oke, nuhun Pak Yuda. Jangan lupa saya beliin Indomie ya. Nggak mau Indi. Ya. Samyang. Samyang. Iya, rameon. Sebentar, Bu. Mana ini? Ini. Oke, kita lanjutkan ke siapa TT yang punyanya Ruth. Masih muncul nggak sharing gambarnya? Masih ya? Masih, Pak. Nah, ya Ruth. Ini Ini bukannya udah ya, Pak, tadi? udah mulai tumbuh daun. Sekarang nih hari kelima. Hari kelima teh udah mulai makin tinggi semuanya. Hari keenam. Hari keenam makin tinggi. Ini tuh lima-limanya berarti ya tumbuh ini ya? Iya. Iya. Oke, ini yang di tempat Di luar. kena cahaya matahari. Sekarang yang di nanti tertutup. Ini hari pertama gimana? Hari pertama belum ada apa-apa. Terus hari kedua nih, jelaskan. Hari kedua udah mulai keluar sama kayak yang di tempat terbuka udah mulai keluar si kecambahnya ya. Ya, terus nih Hari ketiga tuh makin tinggi. Udah makin tinggi. hari keempat. Terus hari keempat makin tinggi lagi. Tapi daunnya dia malah jadi warna kuning terus nggak ngebuka lebar gitu kayak yang di udara di tempat terbuka. Kalau yang di tempat terbuka mah si daunnya terbuka. Ya. Berkembang sempurna berarti ya. Terus warnanya juga lebih hijau ya. Iya. Kalau yang ini mah warnanya kuning. Hijau. Enggak ada hijau kuning berarti. Terus yang ini makin tinggi.
makin Tingginya juga yang di tempat tertutup tuh lebih cepet, nggak kayak yang di tempat terbuka. Jadi pokoknya kalau dibandingkan sama yang tempat terbuka, ini jauh lebih tinggi, hampir 3 kali lipatnya berarti tingginya ya. Iya, Warna daunnya kekuningan. iya. Kenapa nggak ke Cirebon atau ke Garut gitu? Kenapa harus? Ini hari terakhir makin panjang ya. Dia makin panjang sampai ke bawah dianya nggak bisa berdiri lagi. Sampai mau jatuh. Ini nggak sama Ruth sempat diukur nggak berapa senti itu yang paling tinggi? Enggak. Enggak. Nggak apa-apa. Makasih ya Ruth ya. Itu laporan Iya, dari Pak. Ruth. Sekarang yang terakhir laporan dari Amel nih, hasil pengerjaan Amel dan Dina. Dinanya kebetulan katanya lagi sakit. Sekarang berarti bagian Amel yang menjelaskan dua-duanya. Tadinya kalau misalkan ada Dina yang terang, Amel yang ini, yang di tempat kurang cahaya matahari. Sekarang di tempat yang tertutup dulu, yang terang dulu nih. Nih, hari pertama gimana Mel? Udah muncul gambarnya Mel? Udah, Pak. Ini yang di tempat terang, yang di luar ruangan. Hari pertama ini ya. Iya. Udah muncul apanya sih? Akar Tunas ya? Ya. Terus? Apalagi ada lagi enggak? Enggak. Hari kedua. Jadi yang kedua ini kulit kacang hijaunya udah terlepas gitu. Udah. Terus apa lagi? Terus itu aja, Pak. Udah ini aja. Hari ketiga. Hari ketiga udah gitu. Mulai besar ya. Udah mulai membesar. Terus hari keempat nih. Yang keempat udah tumbuh. Udah tumbuh daun langsung sempurna ya. Terus, oh ini hari keempat kayak yang ini ya? Ini hari keempat nih. Ini hari keempat gimana nih? Udah tumbuh. Udah. Ini posisi bijinya tiba-tiba ke atas gimana nih? Posisi bijinya emang itu biji yang di bawah daunnya apa nih? Yang di bawah daun apa ini? Keping bijinya bukan? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak apa-apa. Pokoknya udah mulai tumbuh. Terus kemudian ini hari kelima yang ini. Iya. Ini hari kelima. Ini hari keenam nih. Gimana? Gimana Mel hari keenam ini? Daunnya udah tumbuh semakin besar gitu. Udah melebar. Udah semakin tinggi juga. Warna daunnya gimana? Warna hijau. Struktur daunnya gimana? Tulang daunnya kelihatan nggak? Kelihatan. Batangnya warnanya apa? Warna hijau muda. Hijau muda, ungu. Ada warna ungu? Ada warna ungunya di bagian bawah. Iya. Hijau muda di bagian atasnya. Ini untuk yang di tempat terang. Terus untuk yang di tempat gelap, coba lihat yang hasil Amel sama Dina nih. Hari pertama ini ya. Ini hari kedua. Ini hari kedua, jelasin dari kedua. Hari pertama kan emang dari awal ya. Ada. Hari kedua gimana nih? Hari kedua udah tumbuh, Pak. Udah drastis tinggi. Ya, langsung tinggi banget ya itu ya. Ini hari ketiga gimana? Udah semakin tinggi. Semakin tinggi. Itu kenapa belok? Apakah dibelokin sama Amel atau sendirinya kayak gitu? Itu apa, Pak? Tempatnya nggak rata. Disimpan di kardus apa? Disimpan di lemari, Pak. Oh, di lemari, nggak apa-apa. Jadi belok kayak gitu. Iya, Pak. Nah, terus ini udah makin panjang, ini hari kelima ini ya?
Ini hari kelima. Gimana hari kelima nih? Udah semakin tinggi, semakin panjang. Tadi Daunnya juga daunnya tumbuh di hari keberapa? Hari keempat atau hari kelima? keempat. Tapi masih seperti kayak gini ya? Iya. Ini daunnya. Nih, ini hari ke-6 ini ya, hari ke-6. Hari ke-6. Hari ke-6 gimana, Mel? Udah terlalu panjang. Ya, terlalu. Oke, ini udah laporannya semuanya. Ini hasil dari pengerjaan Amel dan Dina. Coba kita apa namanya? Ini kan rata-rata saya coba pengen tanya nih ke kalian. Itu kan rata-rata pertama dari mulai warna yang di tempat terang itu warnanya lebih hijau. Terus di tempat gelap warnanya lebih kuning. Pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan ke kalian, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa yang di tempat terang hijaunya malah lebih bagus, sedangkan yang di tempat gelap malah berwarna kuning, baik itu batangnya ataupun daunnya? Kenapa kira-kira? Siapa yang mau coba jawab? Saya tanya Nabila dulu deh. Nabila, kenapa Nabila? Gimana Pak tadi lep-lepan? Oh, lep-lepan. Kan tadi udah dijelasin semuanya nih, masing-masing hasil pengamatan pertumbuhan perkembangan kecambahnya. Dan rata-rata dari semuanya itu hampir sama, bahwa posisi yang di tempat gelap itu warna daunnya baik warna batangnya lebih kuning. Warnanya kuning, sedangkan yang di tempat terang warnanya hijau dan struktur daunnya lebih bagus yang di tempat terang. Kenapa? Bila alasannya? Karena kalau yang di tempat tertutup tuh kan lebih lembab. Jadi suhu teh ngaruh gitu ke pertumbuhannya. Suhu ngaruh ke pertumbuhannya. Boleh, itu jawaban Bila ya. Ada lagi nggak? Atau cuma itu aja jawabannya? Itu aja. Oke, makasih Bila ya. Sekarang ke Ruth. Sama pertanyaan yang sama Ruth. Yang pengen saya tanyakan, kenapa warna yang di tempat terang, warna kecambahnya itu, warna tanaman kacang hijaunya itu lebih hijau, sedangkan yang di tempat gelap warnanya lebih ke kuning-kuningan. Kenapa, Ruth? Karena cahaya itu kan Pak berpengaruh untuk pertumbuhan. Jadi kayak ngasih nutrisi ke tanamannya gitu loh. Jadi karena di tempat tertutup nggak ada cahaya, jadi berpengaruh di tempat tertutup, jadi malah jadi kayak kuning-kuning kayak gitu. Sedangkan di tempat yang terbuka, karena ada banyak cahaya, jadi dia bertumbuh dengan baik. Jadi menurut Ruth, cahaya itu ngasih nutrisi sehingga memberikan perbedaan kepada tanaman yang ada terkena cahaya sama tanaman yang di tempat tertutup gitu. Iya, Pak. Nutrisinya dari cahaya matahari berarti. Nah, itu jawaban Ruth. Makasih ya Ruth. Sekarang ke Citra. Kalau menurut Citra, kenapa Citra? Kenapa bisa terjadi perbedaan warna? Yang satu hijau, yang satu kuning. Yang di tempat terang warnanya hijau, yang di tempat gelap warnanya kuning. Citra? Kita lihat ini. Perbedaannya coba nih.
Yang di tempat terang warnanya hijau, sedangkan yang di tempat gelap warnanya kuning. Kalau menurut Amel gimana, Amel? Apa pertanyaannya, Pak? Kan tadi di ujungnya rata-rata semua tanaman itu sangat jelas lah kelihatan bedanya. Kalau yang di tempat gelap itu si daunnya kuning, batangnya kuning kan. Kalau yang di tempat gelap kan tadi kata Amel juga daunnya hijau, terus batangnya bagian atasnya hijau muda, bagian bawahnya warna ungu. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan warna seperti demikian? Kalau menurut Amel kenapa kira-kira penyebabnya? Apakah kurang disiram air? Mungkin yang di dalam tutup makanan ditutupin jadi suka lupa disiram sama Amel atau kenapa? Kalau di Bapak, Oh ya, Ruth, kenapa? itu Maria izin nggak ikut dulu soalnya HP-nya mati nggak bisa diapa-apain. Oh ya ya, oke. Ya udah kan, tapi itunya mah udah dikirimin ke saya si hasil pengamatannya. Oke, makasih Ruth. Nah, sekarang lanjut Mel. Amel. Gimana? Kenapa jawabannya Mel? Jadi kalau di tempat terang itu kacang hijaunya tuh kalau di tempat gelap itu kacang hijaunya tumbuhnya lebih cepat. Karena dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Karena dipengaruhi oleh suhu. Kalau misalkan di tempat terang, Di tempat terang itu juga dipengaruhi oleh suhu karena lebih panas gitu, nggak karena terlalu lebih lembab. panas. Jadi kalau misalkan si tanaman kecambah kena cahaya matahari atau kena panas, si warna daunnya menjadi akan lebih hijau. Sedangkan karena yang kuning tidak terkena karena suhunya lembab gitu, jadi warnanya kuning gitu. Iya, Pak. Oke, makasih jawabannya, Mel. Kita balik lagi ya ke pertemuan yang kemarin mana ya. Nah. Bapak saya belum, Pak. Nani ada tadi Nani ini. Oh, udah masuk Nani. Bapak saya tadi kirim ke WA-nya Bapak. Oh, Nani udah kirim Saya tadi gambarnya. edit dulu. Oh, Nani udah kirim gambarnya. Mana saya cek ya. Nani katanya udah kirim gambarnya. Hup. Di WA Bapak. WA saya. Nani. Tapi saya Oh iya, ini nih Nani. tempat gelap satu benang tarik. Nani. Sip, nah, kita lihat gambarnya punya Nani. Ini yang di tempat mana? Di tempat terang ini? Oh iya. Coba jelaskan nih, kenapa nih? Hari pertama gimana? Hari kedua sampai hari ke-6 coba jelaskan sama Nani. Hari pertama udah mulai tumbuh akar belum? Belum, Pak. Belum. Terus hari kedua gimana? Nah, di hari kedua. Hari kedua Udah mulai ada yang tumbuh akarnya ya? dia udah mulai kelupas. Ya. Terus hari ke-6 lah mulai Hari ini ya. Hari ke-6 mulai lah. hari ketiga Ya. Nah, ini yang di tempat terang. Kalau di tempat gelap kayak gini tuh. Ini yang punyanya yang di tempat gelap. udah mulai ya. Nah, ada perbedaan kan nih di hari ke-6 sama hari ke-6 yang di tempat terang sama hari ke-6 di tempat gelap. Kenapa kira-kira nih? Coba. Kenapa bisa terjadi perbedaan warna daun sama warna batang? Kalau yang di tempat gelap warnanya kuning, tempat terang warnanya hijau.
kalau tanah diletakkan di tempat jauh lebih, jauh lebih, ya tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap jauh lebih tinggi dibanding tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, Pak. Karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin. Itu yang di tempat yang Oke, makasih Nani jawabannya. Jadi kata Nani, ini ada kaitannya sama faktor internal bahwa cahaya matahari berpengaruhlah pada pertumbuhan kacang hijau yang di tempat terang sama di tempat gelap. Nah, itu oke, makasih Nani ya. Mari kita lihat ke yang pertemuan yang kemarin nih. Pertemuan yang kemarin kelas 12. Kegiatan praktikum. Kita lihat tujuannya. Nih, tujuannya itu mengetahui pertumbuhan kacang hijau pada media kapas basah. Bukan yang bukan sini, bukan media kapas basah. Itu bukan yang ini. Salah. Di chat saya berarti. Kelas 12. Biologi. Masih. Ini yang kemarin itu mana ya? Bukan. Nggak saya paparkan di sini ya. Jadi nggak apa-apa lah. Saya juga nggak ditulis lagi di sana. Salah saya berarti. Ini apa namanya? Jadi kan tujuan praktikum ini untuk mengetahui faktor pertumbuhan dan perkembangan apa kira-kira. Kalau misalkan yang satu disimpan di tempat gelap, yang satu disimpan di tempat terang. Kenapa saya melakukan perlakuan seperti demikian? Coba Ruth, coba jawab. Biar bisa melihat perbandingannya. Perbandingan dari apa? Dari cahaya terbuka dan cahaya tertutup. Makasih Ruth. Jadi kata Ruth harus pernah supaya bisa dapat melihat perbandingannya atau perbedaannya antara tanaman yang disimpan di cahaya terbuka sama cahaya tertutup. Makasih Ruth. Kalau menurut Nabila, kenapa kira-kira saya memberikan perlakuan satu disimpan di tempat gelap, satu disimpan di tempat terang, Bill? Sama Pak kayak jawaban Ruth, biar bisa tahu perbandingannya. Terus kayak pertumbuhannya lebih cepat di mana gitu. Supaya tahu perbandingannya, terus supaya kayak tahu pertumbuhannya lebih cepat yang mana. Kalau menurut Nabila, pertumbuhannya lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang di tempat gelap atau di tempat terang? Kalau punya aku sih lebih cepat di tempat yang gelap. Ditunjukkan dari tinggi batang secambah yang lebih tinggi-tinggi yang di tempat gelap ya? Iya. Jadi pertumbuhannya lebih cepat. Benar, makasih Nabila. Kalau menurut Citra, kalau perkembangannya lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang di tempat terang atau yang di tempat gelap? Kalau secara pertumbuhan kecambahnya lebih bagus di tempat gelap. Tapi kalau misalnya dari warna daunnya bagusan di tempat terang. Karena sinar matahari memicu kecambah buat numbuh dengan baik. Dan kayak klorofil gitu, Pak. Kan untuk menghasilkan klorofil kita butuh sinar matahari juga. Ya, betul. Makasih Citra. Ya,
Menurut Citra katanya untuk kalau misalkan dilihat dari segi pertumbuhan itu lebih bagus yang di tempat gelap. Ya benar, dari semua percobaan yang dari Nabila lakukan, dari Citra lakukan, dari Nani lakukan, dari Ruth lakukan, dari Nabila lakukan, itu semua rata-rata untuk pertumbuhan yang di tempat gelap menunjukkan lebih bagus yang di tempat gelap. Dia pertumbuhannya lebih cepat, lebih tinggi. Tapi menurut Citra, untuk yang di bagian perkembangan itu lebih bagus yang di tempat terang. Karena daunnya hijau, terus tadi kata Ruth dari batang, kata Citra dari batangnya juga lebih bagus yang di tempat terang. Tuh. Nah, jadi dari kesimpulannya tadi, dari kesimpulan jawaban Ruth, Nabila sama Citra, bahwa tumbuhan pengamatan yang kita lakukan kemarin itu melihat dari faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dari salah satu dari salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kita ambil satu variabel, yaitu variabelnya itu tadi benar, variabelnya itu cahaya. Makanya saya kasih perlakuan lah, yang satu di tempat gelap, yang satu di tempat terang. Benar kata Ruth sama Nabila, supaya apa? Supaya kita bisa melihat perbandingan atau perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang di tempat terang sama yang di tempat gelap. Makanya makanya dilakukanlah perlakuan yang berbeda. Perbedaannya kayak gitu. Jadi yang satu mah tidak terkena cahaya, yang satunya lagi terkena cahaya. Dari hasil pengamatan seperti itu, jadi kesimpulannya gimana, Mel? Menurut Amel, jadi tanaman itu lebih bagus yang terkena cahaya atau yang tidak terkena cahaya? Amel masih ada nggak? Oh, Amel udah keluar ya? Amel sudah keluar. Nabila aja deh, Nabila, Bil. Jadi kesimpulannya gimana dari hasil pengamatan kalian? Dari hasil pengamatan Nabila? Kesimpulannya. Menurut pendapat Nabila lebih bagus yang di tempat terang atau yang di tempat gelap? Yang berkaitan sama pertumbuhan perkembangan dikaitkan lagi sama faktor cahaya. Ruth. Iya, Pak. Nah, simpulannya gimana dari hasil pengamatan kalian nih? Tadi nanya Nabila, kok jadi ke aku? Ya, Nabilanya kayaknya lagi ini dulu. Kesimpulannya apa ya? Apa? Kan tadi balik lagi nih, tujuannya untuk melihat faktor cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Terus hasil pengamatannya ternyata setelah hari ke-6 menunjukkan perbedaan baik dari warna, dari struktur daun, dari struktur batang, beda jauh. Terus dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh saya, kira-kira dari ketiga unsur tersebut dapat diambil kesimpulan seperti apa nih dari hasil pengamatan kalian? Kata aku mah lebih bagus yang di udara terbuka, di tempat terbuka, Pak. Jadi coba saya ajarin cara membuat kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Lanjutin terus gimana?
Pakai kalimat awal. Gimana Pak? Pakai kalimat awal. Kayak dari Lanjutin saya. aku teh. Ruth, ngikutin saya di kalimat awalnya bahwa Nah, pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Lanjutin sama Ruth apa? bahwa pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau menurut aku lebih bagus di tempat terbuka karena ada sinar matahari. Itu kesimpulannya. Ya, apalagi? Ya, barangkali ada berapa kalimat? Cuma satu kalimat? Cukup? Iya, Pak. Oke, Cukup. makasih Ruth ya. Kata Ruth bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau itu lebih bagus yang terkena cahaya matahari. Oke, makasih Ruth. Citra, kesimpulannya. Kalau dilihat dari tujuan, Hijau akan lebih baik kalau misalnya terkena sinar matahari. Walau sinar matahari menguraikan hormon apa ya tadi? Hormon yang bisa membuat kacang hijau itu tumbuh. Nah, kalau misalnya di tempat gelap, si hormon itu mendorong tumbuhan itu untuk terus bertumbuh, tapi kalau tidak terkena sinar matahari, hasilnya akan tanaman itu jadi pucat, terus batangnya jadi lemah. Gitu. oke, makasih Citra. Terus Citra kalau misalkan disuruh milih pertumbuhan dan perkembangan yang baik itu di tempat terang atau di tempat gelap? Di tempat terang. Karena jadi lebih kuat, terus walaupun nggak tumbuh secepat, dia tumbuh dengan baik. Oke, makasih Citra. Nah, sekarang Ruth udah, Citra udah. Nani coba. Kesimpulannya gimana, Nan? Dari 3 unsur Jadi, tadi, dari tujuan, dari tadi hasil pengamatan yang sudah dijabarkan sama teman-teman Nani, sama terakhir nih pertanyaan-pertanyaan tadi yang diberikan sama saya. Kira-kira kesimpulannya gimana? Bahwa saya ya, Pak. pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau gimana menurut Nani? Saya nulisnya tuh tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang tuh pertumbuhannya akan lebih lama karena sinar matahari menghambat kerja hormon auxin. Itu yang di tempat terang. Terus kalau yang di tempat gelap tuh kan tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap tuh pertumbuhannya akan lebih cepat karena hormon oksidan dapat bekerja dengan baik. Terus menurut saya tanaman yang diletakkan di tempat terang daunnya lebih hijau dan lebar serta batangnya kok lebih kokoh, jadi itu bagus. Jadi pertumbuhannya agak lama tapi daunnya hijau lebar terus batangnya lebih kokoh. Terus sedangkan tanaman yang di tempat gelap tuh daunnya lebih pucat dan tipis serta batangnya tidak begitu kokoh. Oke, itu makasih Nani. Nah, kalau misalkan saya nanti misalkan jadi bos kacang hijau, nanti saya punya Nani nih sebagai sarjana pertanian misalkan, sebagai sarjana pertanian, terus saya beliin lah bibit kacang hijau yang bagus, yang paling baik. Saya kasih Nani, nih ini tolong kelola, tolong tanam, tolong hasilkan kacang hijau yang paling bagus. Nah, kalau misalkan saya suruh gitu ke Nani, saya ngasih biji kacang hijau supaya dibikin pertanian tanaman kacang hijau, nanti bakalan memilih menanam kacang hijau di tempat yang gelap atau di tempat yang terang, supaya hasil produksinya lebih bagus. Halo, Nani? Di tempat terang, Pak. Di tempat terang. Oh, jadi Nani lebih memilih di tempat terang. Alasannya? Ya, walaupun lama, tapi pertumbuhannya, ya walaupun daunnya lebih hijau, terus lebar.
Serta batanya kokoh. Walaupun di tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat, nggak apa-apa gitu. Nanti akan tetap nanam di tempat yang terang. Iya, Pak. Oke, Nani, makasih. Nah, sekarang terakhir Nabila, udah ada? Nabila? Ya Pak, ada Pak. Nah, ada. Dengan pertanyaan yang sama, saya kasih misalkan saya sebagai bos yang nanti punya lahan pertanian kacang hijau. Nah, Nabila teh sarjana pertanian yang punya yang saya kerjakan di pertanian saya. Nah, saya simpen nih, misalkan 1 ton biji kacang hijau pengen jadi 10 ton. Nah, kira-kira Nabila nanti bakalan memilih ditanam di tempat yang cukup cahaya matahari atau di tempat yang kurang cahaya matahari? Yang kurang cahaya matahari biar cepet. Alasannya? Jadi kayak lebih cepet aja Pak nanti tumbuhnya. Lebih cepat, tumbuhannya lebih cepat ya, kayak karena dari penelitian Nabila gitu, pertumbuhan tanaman kacang hijau itu lebih tinggi yang di dalam ruangan dibanding yang di luar ruangan. Oke. Apa itu pendapat Nabila ya? Oke, makasih Nabila ya. Oke. Tuh, nah ini dari hasil simpulan dari 2 pertemuan kita terakhir. Pertemuan dari 2 pertemuan terakhir tentang pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, dan masing-masing punya pendapat sendiri. Kalau misalkan Nani, Citra, sama Ruth lebih memilih menanam tanaman kacang hijau di tempat yang gelap. Tapi kalau misalkan Nabila lebih memilih tanaman kacang hijau di tempat yang kebalik. Yang Nani, Citra, sama Ruth lebih memilih nanam kacang hijau tempat yang terang, kalau Nabila di tempat yang gelap. Karena punya alasan sendiri. Nah, terus saya mau mencoba nih sedikit memberi pencerahan kenapa yang di yang di tempat terang sama yang di tempat gelap pertumbuhan kacang buahnya. Jadi kalau misalkan tadi saya sebagai bos menginginkan tanaman kacang hijau yang berkualitas baik dan hasilnya banyak, kalau misalkan saya sebagai bos kacang hijau yang ingin mempunyai tanaman kacang hijau yang lebih cepat produksinya, itu pakai yang tadi pendapat Nabila, itu disimpan di tempat yang gelap katanya. Itu kalau misalkan hanya melihat dari kecepatan pertumbuhan. Kalau kecepatan pertumbuhan emang betul Nabila nih. Jadi yang di tempat gelap itu kecepatan pertumbuhannya lebih cepat. Cuma untuk perkembangannya ini kualitasnya kurang baik karena perkembangannya terhambat. Jadi lebih unggul di kecepatan pertumbuhan, tapi untuk kualitas terbaik. Tapi sedangkan tadi kan yang saya inginkan itu kualitas dan kuantitas yang banyak, yang baik dan lebih banyak. Kuantitasnya pengen jadi 10 ton dari 1 ton. Kualitasnya juga harus yang baik. Jadi yang harus yang mana kalau misalkan ada kasus yang seperti tadi? Kalau misalkan pengen cepat mah, benar jawaban Nabila. Tapi kalau misalkan pengen, tadi kan pertanyaannya saya pengen yang berkualitas sama yang kuantitasnya banyak, itu pasti pakai yang di tempat terang jawabannya. Di tempat terang. Karena apa? Karena kalau misalkan melihat ingin kuantitas dan kualitas, jadi antara pertumbuhan dan perkembangannya itu harus seimbang. Inilah kalau di tempat terang itu pertumbuhan dan perkembangannya seimbang. Karena apa tadi? Karena ada faktor cahaya matahari. Nah, nanti itu berkaitannya dengan faktor cahaya matahari dengan faktor eksternal. Kenapa pertumbuhannya seperti ini? Nah, kalau ingin berbicara kecepatan, ini tadi menurut Nabila. Nah, jadi lebih cepat yang di tanaman di tempat gelap, tapi kualitasnya seperti ini, daunnya kuning, batangnya kuning, terus enggak kokoh seperti yang di tempat terang kayak gitu. Tuh.
Karena ini mah yang di tempat gelap mah apa? Kecepatan tumbuhnya emang cepat, tapi perkembangannya lambat. Jadi tidak seimbang. Kalau yang di tempat terang seimbang. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya berbarengan. Jadi kalau misalkan berbicara kuantitas dan kualitas, itu harus yang pertumbuhan dan perkembangannya harus seimbang. Seperti itu ya, Nabila ya, Nani ya. Nah, itu jawabannya. Oke, nah itu untuk apa? Untuk yang berbicara mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Jadi makanya kalau misalkan secara istilah biologinya ya, kalau yang ini tuh yang di tempat terang itu disebut dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau yang normal. Kalau yang ini yang di tempat gelap ini pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang yang disebut dengan ada kelainan tidak normal atau disebut yang sering di istilah biologinya dikenal dengan etiolasi. Etiolasi itu di mana kecenderungan si tanaman ini memiliki kecepatan tumbuh yang cepat untuk apa? Untuk mencari cahaya matahari. Kan di dalam tempat gelap jadi dia mencari cahaya matahari. Nah, tadi juga sebenarnya yang amel itu yang melengkung ke pinggir itu bukan karena tempatnya kecil. Sepertinya di lemarinya itu ada celah cahaya sedikit sehingga si tanamannya itu berbelok mencari arah cahaya. Jadi bukan gara-gara tertekan karena lemarinya sempit, tapi dia berusaha mencari cahaya. Itu yang disebut dengan etiolasi. Jadi kecenderungan tanaman untuk tumbuh menuju ke arah cahaya, tapi dengan perkembangan yang lambat, tapi kecepatan pertumbuhan sangat cepat gitu. Itu disebut etiolasi. Yang ini etiolasi, yang ini normal itu. Jadi kesimpulannya untuk pertumbuhan dan perkembangan yang kuantitas dan kualitasnya baik itu, pertumbuhan dan perkembangan itu harus berjalan beriringan. Kalau tidak beriringan, jadi contohnya seperti ini. Dia terus tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi struktur daunnya tidak lengkap, warnanya tidak bagus, warnanya tidak hijau. Kan normalnya tumbuhan itu warnanya hijau, strukturnya lebih bagus yang ini, batangnya lebih kokoh. Mungkin itu untuk kesimpulan dari pengamatan kalian selama 7 hari ke belakang ya. Kurang lebih jawaban-jawaban kalian sudah bagus semuanya. Tadi saya cuma menambahkan saja, menambahkan saja. Sebelum saya tutup untuk pertemuan kali ini, ada yang mau ditanyakan dulu, Nabila, Ruth, Citra, atau Nani? Atau sudah cukup jelas? Bapak, aku nanya di chat. Iya, Pak. Oh, nanya di chat. Coba lihat. Nah, ini ada pertanyaan dari Ruth. Pak, gimana kalau misalkan toge di tempat tertutup ya atau terbuka? Soalnya toge warnanya kuning gitu. Kalau untuk toge kayaknya kan toge itu istilahnya bukan bukan kualitas yang ini ya, kualitas yang bagus. Yang penting produksinya cepat, terus sehari nanam sehari panen, sehari nanam sehari panen kayak gitu kan. Terus rata-rata kalau misalkan kita lihat toge itu rata-rata warnanya kuning ya, berarti bisa disimpulkan bagaimana Ruth? Disimpannya di tempat gelap atau di tempat terang? Di tempat gelap. Jadi kayaknya kalau misalkan peternak-peternak atau petani-petani toge itu biasanya supaya cepat tumbuhnya, nah itu tadi bisa dipakai teori yang yang disimpulkan oleh Nabila itu. Karena butuhnya cepat, itu berarti kemudian kebanyakan di pasar juga toge kelihatan kuning, sepertinya si penanamannya seperti petani itu di tempat yang gelap seperti itu, Ruth. Jadi
untuk toge disimpan di tempat yang gelap. Karena rata-rata kan kuning juga ya itu ya. Mungkin kurang lebih itu Ruth, jawabannya. Ada lagi yang lain? Nggak ada, Pak. Nah, ada. Nah, ini udah cukup tuh toge. Ini kan hari keempat aja udah setinggi ini. Kayaknya cukup 2 hari juga toge langsung bisa panen kalau misalkan di tempat gelap. Tuh. Bisa langsung panen kan udah segini hari kedua juga. Toge, coba toge. Nabila, ada pertanyaan enggak? Sebelum saya tutup, Citra, sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, Udah paham, Pak. oke. Karena udah melakukan sendiri, jadi tahu gimana hasilnya, terus gimana kecepatan pertumbuhannya, udah istilahnya mah udah dilihat sama mata kepala sendiri, jadi tahu kan tanpa saya kasih tahu juga, kalian udah bisa menyimpulkan bahwa tanaman kecambah yang di tempat terang itu atau pertumbuhan dan perkembangan di tempat terang itu lebih bagus dari segi kualitas dan kuantitas tanamannya. Itu udah bisa menyimpulkan sendiri tanpa saya kasih tahu. Terima kasih. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan coba ngasih beberapa soal latihan. Saya pengen tahu udah sejauh mana kalian memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, coba sekarang Nani, doa penutup sebelum kita tutup pembelajaran ini. Mari kita berdoa dulu, dipimpin oleh Nani. Silakan. Siap, Pak. Terima kasih Tuhan atas pinjaman perlindungan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Pak. Nani, maaf sebelumnya, bisa diulangi lagi tadi sinyalnya putus-putus deh. Nani berdoa, Pak. Coba. Ulang, Pak. Nah, posisinya di sini nih, sinyalnya bagus tuh di situ. Udah bisa. Sinyalnya bagus di situ. Tadi nggak kedengeran. Silakan Nani. Mulai aja. Ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih Tuhan atas jalan perlindungan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kami telah belajar biologi, apapun yang tadi kami pelajari, dengan Kau memberkati kami. Kami akan masuk ke pelajaran yang selanjutnya, Kau memberkati. Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Nani. Sampai ketemu minggu depan. Nanti minggu depan saya absen dulu, masuk Zoom. Setelah di absen baru nanti Bapak. boleh ngerjakan latihan soal ya. Apa Nan? Apa Nani? Tadi kedengaran nggak Pak suaranya? Kedengaran. Tadi jaringan. Ya, kedengaran. Lumayan tadi. Kalau yang pertama nggak kedengaran banget, ya.
Oke. Terima kasih ya semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima Sama-sama, kasih, Pak. Ya. Selamat pagi. Siang, Pak. Siang. Oh, sudah siang ya. Udah jam 12 lewat ya. Ya.